Kisah seram. Nyata atau tidak? Langit sore itu berwarna jingga lembut ketika Ardi tiba di Benteng Rotterdam, salah satu peninggalan sejarah yang paling terkenal di Makassar. Dia bukan sekadar wisatawan biasa. Ardi adalah seorang mahasiswa sejarah yang datang untuk mengerjakan tugas akhir tentang benteng, peninggalan Belanda, dan pengaruhnya pada masyarakat sekitar. Benteng yang kokoh itu berdiri dengan megah di tepi laut, dikelilingi tembok batu besar yang sudah berumur ratusan tahun. Suasana sore yang tenang membuat Ardi merasa damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dia mengeluarkan kamera dan buku catatannya, bertekad mengumpulkan data dan foto-foto yang bisa membantu penelitian. Ardi juga menyempatkan diri berbincang dengan penjaga benteng yang ramah, Pak Hasan, pria parubaya yang telah puluhan tahun merawat situs sejarah tersebut. "Hati-hati ya nak," pesan Pak Hasan sambil tersenyum. Benteng ini menyimpan banyak cerita, bukan hanya sejarah, tapi juga misteri. Ardi mengangguk santai. Baginya, cerita mistis hanyalah bagian kecil dari sebuah bangunan tua. Dia lebih tertarik pada fakta dan dokumen yang bisa dia temukan. Malam mulai merayap perlahan. Ardi berencana menginap di sebuah kamar kecil di dekat benteng agar bisa bekerja lebih leluasa. Malam itu, benteng terlihat lebih sunyi, dengan angin laut yang berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Tanpa disadari, malam pertama itu adalah awal dari pengalaman yang akan mengubah hidup Ardi ketika arwah masa lalu mulai bangkit dan menuntut sesuatu yang tak pernah dia duga sebelumnya. Ketika Ardi tengah asyik menuliskan catatan di meja kayu kecil di kamar penginapannya, tiba-tiba terdengar suara bisikan samar dari arah benteng. Suara itu bukan angin, bukan pula suara manusia biasa, tapi seperti percakapan yang tak utuh, bergema dan mengalun di antara tembok-tembok batu tua. Ardi berhenti menulis, merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia mencoba mengabaikan suara itu, menganggapnya hanya imajinasi akibat kelelahan. Tapi bisikan itu semakin jelas, seolah ada yang berusaha menyampaikan pesan. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut, Ardi mengambil senter dan berjalan menuju benteng. Langkahnya terhenti di depan sebuah gerbang besi yang sudah berkarat, di mana bisikan itu seolah paling kuat terdengar. Saat dia menyentuh gerbang itu, tiba-tiba udara di sekitarnya berubah dingin, dan bayangan samar melintas di sudut matanya. Ardi berdebar, merasa seperti disaksikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Hatinya berteriak agar segera mundur, tapi ada dorongan kuat yang membuatnya tetap berdiri. Bisikan itu berubah menjadi kalimat yang terdengar jelas di telinganya. "Kembalikan yang hilang, atau kau tak akan pernah pergi." Kalimat itu bergema di kepala Ardi saat ia melangkah mundur dari gerbang besi yang dingin menyentuh tangannya. Hati kecilnya bergetar, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari ketakutannya. Keesokan paginya, Ardi memutuskan untuk menyelidiki sejarah benteng lebih dalam. Ia kembali ke ruang arsip di bagian dalam benteng, tempat dokumen-dokumen tua tersusun rapi. Dengan tekun, ia membolak-balik katitan-katitan lama dan surat-surat peninggalan Belanda. Di antara tumpukan kertas kuno, ia menemukan sebuah cerita tentang sebuah kotak kecil berisi barang berharga milik seorang perwira Belanda yang hilang saat peperangan berlangsung. Barang itu diduga tersimpan atau hilang di suatu tempat di dalam benteng. Ardi merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah petunjuk itu adalah jawaban dari bisikan malam tadi. Ia tahu, pencarian barang itu bukan hanya tugas akademis, tapi sudah berubah menjadi sebuah misi yang jauh lebih personal. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin terasa bahwa sesuatu atau seseorang mengawasi setiap langkahnya. Bayangan samar dan suara-suara aneh mulai menyertai malam-malamnya. Di antara rasa takut dan penasaran, Ardi bertekad untuk menemukan kebenaran, meski harus menghadapi konsekuensi yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Ardi kembali ke benteng untuk mencari petunjuk baru tentang kotak berharga yang hilang. Udara malam terasa berbeda, dingin menusuk hingga ke tulang,
Meskipun langit cerah tanpa awan, suara langkah kaki yang tak jelas arah dan bisikan halus berputar-putar di sekelilingnya membuat jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di balik reruntuhan tembok benteng. Ardi menoleh dengan cepat, tapi yang ia lihat hanyalah gelap dan sepi. Suara bisikan semakin nyaring, mengulang kata-kata yang sama. Kembalikan yang hilang, kembalikan yang hilang. Ardi merasakan dadanya sesak, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan pencarian, tapi langkahnya terasa berat dan pikirannya mulai kacau ketika ia menemukan sebuah pintu kayu tua yang setengah terbuka. Suara bisikan berubah menjadi suara tangisan pilu, menggetarkan hatinya. Ardi tahu, malam itu bukan sekadar pencarian biasa. Ada sesuatu yang sangat berbahaya yang menunggunya di balik pintu itu. Ruangan itu gelap dan berdebu, dipenuhi reruntuhan kayu dan debu yang menari di sinar senter Ardi. Dinding-dindingnya retak, dan udara terasa pengap, seolah menahan napas selama bertahun-tahun. Di pojok ruangan, sesuatu berkilau samar menarik perhatian Ardi. Ia mendekat dengan hati-hati dan menemukan sebuah kotak kayu kecil, tertutup rapat dengan yukuran-yukuran kuno yang indah, tapi penuh teka-teki. Jantungnya berdetak cepat. Ini mungkin barang yang selama ini dicari. Saat jari-jarinya menyentuh kotak itu, suara bisikan berubah menjadi suara gemerisik yang mengelilinginya. Seolah-olah ribuan mata mengawasi setiap gerakannya. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi dia tahu, harus membuka kotak itu demi jawaban yang ia cari. Namun, saat ia mengangkat tutupnya, sebuah hawa dingin menusuk seluruh tubuhnya. Sebuah suara lirih, nyaris seperti bisikan napas, terdengar di telinganya. Jangan ganggu kedamaian kami. Ardi terkesiap, tapi ia segera mengumpulkan keberanian. Di dalam kotak itu, ia menemukan sebuah surat tua yang sudah mulai pudar, dengan tinta yang hampir tak terbaca. Surat itu berisi permohonan maaf dan pengakuan dosa seorang perwira Belanda yang dulu terlibat dalam sebuah tragedi di benteng. Ardi tahu, surat ini adalah kunci untuk membuka rahasia yang selama ini tersembunyi, tapi juga bisa menjadi penyebab munculnya arwah yang menuntut balas. Begitu Ardi melangkah keluar, angin malam tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan dondon dan membuat bayangan pohon bergoyang-goyang, menyerupai sosok yang bergerak. Suara bisikan yang selama ini menghantuinya berubah menjadi deru pelan yang menusuk telinga. Di kejauhan, lentera-lentera di benteng mulai berkedip-kedip, seolah-olah memberitahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ardi menatap surat itu lagi dan merasakan ada sesuatu yang berbeda, sebuah pesan tersembunyi yang baru saja ia sadari. Sebuah petunjuk menuju sebuah ruangan rahasia yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Namun, semakin dekat ia mendekati kebenaran, semakin kuat pula bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Malam itu, ia merasa bukan hanya sejarah yang berbicara, tapi juga Roro yang terperangkap dalam luka lama benteng itu mulai bangkit. Ardi tahu, perjuangannya belum selesai. Malam terakhir di benteng Rotterdam ini akan menguji nyalinya dan membuatnya menghadapi masa lalu yang tak pernah terungkap sebelumnya. Dengan surat dan kotak di tangan, ia memutuskan untuk menemukan ruangan rahasia yang tersembunyi dalam benteng. Bukan sekadar demi tugas akademis, tapi untuk mengembalikan kedamaian yang terganggu oleh arwah-arwah masa lalu yang belum tenang. Malam itu, Ardi kembali memasuki lorong-lorong gelap benteng, kali ini dengan keberanian yang lebih besar. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tembok-tembok batu itu memancarkan suara bisikan yang memperingatkan untuk mundur. Namun, tekad Ardi lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia mulai mencari tanda-tanda kuno yang mungkin menjadi petunjuk arah menuju ruangan yang dimaksud surat tersebut. Di tengah pencariannya, suara-suara aneh berubah menjadi bayangan samar yang tampak mengawasinya dari kejauhan. Ardi merasa bahwa dia tidak sendiri, ada sesuatu yang ingin menghentikannya. Bahkan sebelum ia mencapai tujuan, tetapi dia tidak menyerah. Ia tahu bahwa hanya dengan menghadapi kegelapan itu, dia bisa mengembalikan ketenangan benteng dan dirinya sendiri. Namun, lorong-lorong di benteng Rotterdam malam itu
terasa seperti labirin yang hidup. Setiap belokan membawa Ardi ke tempat yang seakan-akan berubah, membuatnya kehilangan arah. Dinding batu yang dulu tampak kukuh, kini tampak seperti bernafas, memancarkan bayangan yang menari-nari di sudut matanya. Suara bisikan dan gemerisik angin menyatu menjadi irama yang membingungkan, menjerumuskan Ardi ke dalam kebingungan dan ketakutan. Beberapa kali, ia hampir terpeleset di lantai yang licin dan berdebu. Di saat paling gelap, sebuah suara perempuan lirih terdengar memanggil namanya. Ardi menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Suara itu berulang, memanggil dengan penuh kesedihan dan harapan. Ardi teringat pesan dalam surat yang ia temukan. Ada sesuatu yang harus dikembalikan untuk mengakhiri penderitaan ini. Namun, apa itu? Dan apakah ia cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan ini? Di tengah kebingungan, ia melihat sebuah simbol aneh terpahat di dinding. Tanda yang mungkin bisa membimbingnya keluar dari labirin ini dan mendekati jawaban yang ia cari. Dengan hati-hati, ia mulai mengikuti petunjuk itu, meski bayangan dan suara-suara malam terus mengusik pikirannya. Simbol aneh yang terpahat di dinding membimbing Ardi ke sebuah lorong tersembunyi yang hampir tak terlihat. Batu-batu besar yang membentuk dindingnya berkerut, seperti rahasia yang lama terpendam. Ardi merasa seperti berjalan masuk ke dalam sebuah dunia lain. Sebuah ruang waktu yang membekukan napas. Di ujung lorong, ia menemukan pintu kayu kecil yang berbeda dari yang lain. Ukirannya sederhana, tapi aura yang terpancar dari sana jauh lebih kuat dan menyeramkan. Ardi menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian, lalu perlahan membuka pintu itu. Di balik pintu, ada ruangan kecil yang dipenuhi dengan benda-benda antik, peta lusuh, buku-buku tebal berdebu, dan sebuah kotak kayu yang lebih besar dari yang ia temukan sebelumnya. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan sebuah lilin yang masih menyala, padahal tak ada angin yang menghembus. Saat ia melangkah masuk, suara bisikan berubah menjadi suara terisak, yang membuat hatinya nyaris hancur. Ardi merasakan kehadiran sosok yang penuh penyesalan dan kesedihan. Dengan suara gemetar, ia membuka kotak besar itu. Di dalamnya, ia menemukan dokumen-dokumen rahasia dan sebuah benda kecil yang mungkin menjadi kunci untuk mengakhiri semua penderitaan arwah yang bergentayangan. Namun, saat itu juga, pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup dengan keras di belakangnya. Gelap menyelimuti Ardi, dan ia sadar bahwa usahanya untuk mengungkap kebenaran baru saja memasuki babak paling berbahaya. Panik mulai merayap perlahan di dalam dada Ardi saat ia mencoba mencari sumber cahaya. Lilin di meja yang tadi masih menyala, kini sudah padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Suara napasnya sendiri terdengar keras di telinganya, mengisi ruang kosong yang sunyi. Tiba-tiba, suara-suara bisikan berubah menjadi tangisan pilu yang menusuk hati, membangkitkan rasa sedih yang tak tertahankan. Ardi merasakan kehadiran sosok yang semakin dekat, namun tetap tak terlihat. Dalam gelap itu, sebuah suara lirih terdengar, memohon, "Tolong kami, kembalikan apa yang telah hilang." Ardi tahu, ini bukan sekadar penemuan sejarah, tapi sebuah panggilan dari gewa-gewa yang terperangkap, menunggu keadilan dan kedamaian. Ia harus memilih, mundur dan melupakan semua, atau melanjutkan perjalanan berbahaya ini demi mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Ardi meraih kotak dan dokumen yang ada di mejanya. Ia bertekad untuk menemukan jawaban, walaupun langkahnya penuh ketidakpastian dan risiko. Gelap dan kesunyian itu bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang akan menguji batas keteguhan hati dan jiwa Ardi. Ketika Ardi membuka mata, ia sudah berada di ruangan yang sama. Tapi kini cahaya redup menembus celah-celah batu. Namun, sesuatu telah berubah. Udara terasa berat dan penuh dengan energi yang tak bisa ia jelaskan. Dengan tangan gemetar, ia memegang dokumen dan kotak kayu, menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Sosok-sosok bayangan muncul di sekelilingnya. Arwah masa lalu yang selama ini menghantui benteng, kini hadir nyata di hadapannya. Mereka bukan untuk menakuti, tapi untuk meminta pertolongan. Ardi mendengar kisah-kisah mereka, pengkhianatan, kesedihan,
dan penantian panjang yang belum berakhir. Mereka membutuhkan Ardi untuk mengungkap kebenaran dan menuntaskan janji yang tertunda. Namun, tak semua arwah memiliki niat baik. Ada yang menyimpan dendam dan kesakitan begitu dalam, yang bisa mengoyak jiwanya sendiri jika ia gagal memahami maksud mereka. Ardi sadar, inilah saatnya ia harus memilih jalan yang benar dan berani menghadapi segala konsekuensi demi mengakhiri penderitaan masa lalu dan mengembalikan kedamaian benteng itu. Namun, ketika ia hendak membuka dokumen terakhir dalam kotak tua itu, tiba-tiba angin kencang berhembus dari dalam ruangan, memadamkan satu-satunya sumber cahaya. Suara jeritan panjang menggema dari balik dinding. Bukan marah, tapi putus asa. Ardi memeluk dokumen itu erat-erat, dan dalam gemetar, ia membaca tulisan tangan yang nyaris pudar. Isinya adalah surat pengakuan dari seorang perwira Belanda yang pernah berjanji akan membawa pulang barang berharga milik rakyat. Makassar, sebuah simbol perdamaian yang justru ia sembunyikan demi kekuasaan. Janji itu tak pernah ditepati, dan arwah mereka yang dizalimi, mereka yang kehilangan keluarga dan kehormatan, masih menunggu hingga kini. Ardi terdiam, hatinya tercabik oleh rasa bersalah. Meski ini bukan kesalahannya sendiri, ia tahu, jika ia tidak bertindak, siklus ini akan terus berulang. Namun, ketika ia mencoba keluar dari ruangan untuk menyerahkan dokumen tersebut ke pihak museum, sesuatu menghalangi jalannya. Lorong yang tadi ia lewati telah tertutup batu, dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu mulai berbisik dalam bahasa asing yang asing, namun memilukan. Mereka tidak ingin Ardi pergi. Belum sampai ia menuntaskan semuanya, bayangan-bayangan itu mengelilinginya, tak menyentuh, tapi cukup dekat untuk membuat napasnya tercekat dalam hening yang menekan. Satu sosok muncul paling jelas di antara mereka, seorang perempuan muda berpakaian tradisional Bugis, dengan mata sayu dan wajah penuh luka masa lalu. Ia mendekat perlahan, lalu menunjuk ke arah dokumen di tangan Ardi. Suaranya terdengar langsung di benaknya, seperti gema yang datang dari ruang dan waktu yang jauh. Jika kau bawa keluar, mereka tidak akan tahu. Tapi, jika kau serahkan dengan hati, kami bisa pulang. Ardi menatap sosok itu dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan hanya menyerahkan dokumen ke pihak museum, bukan hanya sekadar menemukan, tapi mengembalikan sesuatu nilai, kejujuran, dan penghormatan yang telah diabaikan oleh waktu. Namun, semakin ia mencoba berpikir jernih, suara-suara lain mulai memecah keheningan. Ada yang membujuknya untuk tetap membawa dokumen itu keluar dan menggunakannya sebagai karya penelitian besar. Nama dan pengakuan yang selama ini ia kejar akan menjadi nyata. Ardi mulai goyah. Ia berada di tengah dua dunia. Yang satu menjanjikan keberhasilan pribadi, yang lain memintanya melepaskan segalanya demi jiwa-jiwa yang tak lagi bersuara. Malam semakin larut, dan ruangan tempatnya berdiri seakan menyempit. Tidak ada lagi jalan keluar yang mudah, ia harus memilih. Dan waktu untuk menunda telah habis. Ardi berdiri di tengah ruangan yang kini mulai bergetar pelan. Seakan benteng itu sendiri tahu bahwa pilihan besar sedang diambil. Di tangannya, dokumen tua yang rapuh itu terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah membawa beban baru penantian dan penderitaan. Bayangan para arwah berdiri dalam keheningan, menatapnya dengan mata kosong namun penuh harap. Mereka tak memaksa, hanya menunggu. Menunggu apakah Ardi akan menjadi orang pertama yang berani menyelesaikan sesuatu yang selama ini dibungkam oleh sejarah. Tapi suara lain dalam hatinya juga mulai menguat. Suara ambisi. Ia membayangkan namanya tertulis di jurnal-jurnal internasional, menjadi pembicara di seminar arkeologi, diundang ke acara televisi, dan dikenal sebagai orang yang menemukan rahasia besar benteng Rotterdam. Ia mengangkat kotak itu perlahan, lalu memejamkan mata. Dan di saat itu juga, suara halus yang selama ini hanya berbisik, berubah menjadi isakan, tangisan pelan. Tapi bukan karena marah, melainkan kecewa. Benteng bergetar sekali lagi.
Cahaya dari luar lenyap dan semua sosok arwah menghilang, menyisakan ruang kosong dan dingin. Ardi membuka mata. Ia telah membuat keputusan. Tapi apakah itu keputusan yang benar? Ardi berdiri kaku, menyadari bahwa keheningan di sekitarnya bukan sekadar sunyi, melainkan kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Hawa di ruangan itu berubah, tidak lagi dipenuhi bisikan atau bayangan, melainkan kekosongan yang membuat dadanya terasa hampa. Ia mencoba berbicara, memanggil, tapi tak ada satupun suara menjawab. Kotak kayu yang ia genggam terasa dingin dan tak lagi memancarkan apapun. Cahaya lilin yang sebelumnya sempat menyala kembali, kini benar-benar padam. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke dalam benteng malam itu, Ardi merasa sendirian, bukan karena tidak ada makhluk lain, tetapi karena semua telah pergi. Ia mulai berjalan kembali ke pintu batu yang tadi tertutup, dan terkejut. Batu-batu itu telah bergeser, menciptakan celah sempit yang cukup untuk dilewati. Ardi tahu, ini bukan kebetulan. Ini peringatan, sebuah jalan keluar, tetapi bukan tanpa makna. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari ruangan dan kembali ke lorong utama benteng. Udara segar malam menerpa wajahnya. Tapi ada yang terasa berubah, tidak pada dunia luar, melainkan dalam dirinya sendiri. Di tangan kanannya, kotak itu masih ia genggam. Di tangan kirinya, dokumen pengakuan dosa itu masih utuh. Dan di hatinya, perlahan mulai muncul satu suara kecil. Suara yang bertanya, masihkah kau bisa memperbaiki semuanya? Sebelum semuanya terlambat, Ardi berhenti di bawah pohon besar di halaman dalam benteng. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ardi membuka matanya perlahan. Malam masih pekat, langit Makassar tak bertabur bintang. Namun ada sesuatu yang berbeda. Hatinya kini tak lagi dipenuhi ambisi, melainkan tekad. Tekad untuk mengembalikan apa yang seharusnya tak pernah diambil, bukan benda, melainkan penghormatan dan kebenaran. Ia kembali menatap dokumen tua di tangannya. Ia membaca ulang, lebih dalam kali ini. Dan di bagian bawah halaman terakhir, ia menemukan baris kalimat yang sebelumnya terlewat. Tolong, kembalikan benda ini ke tempat asalnya. Bukan ke tangan penguasa, bukan ke tangan penjaga arsip, tapi ke tanah yang kami rampas darinya. Ardi tersentak. Ini bukan tentang memajang dokumen di museum, bukan tentang mengumumkan temuan besar. Ini tentang mengembalikan sesuatu ke akar, ke rakyat, ke tanah yang menyimpan luka. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan cepat, Ardi menuruni tangga batu, melewati koridor-koridor tua yang kini tak lagi bergema dengan bisikan, melainkan keheningan yang menunggu. Ia menuju halaman belakang benteng, di mana menurut peta kuno yang ia lihat, pernah ada pelataran persembahan. Sekarang, hanya ditumbuhi rumput dan pohon rindang. Ia berdiri di tengah lingkaran tanah itu, lalu menggali perlahan dengan tangannya sendiri, tanpa sekop, tanpa alat, hanya dengan keyakinan. Setelah lubang sedalam lengannya terbentuk, ia meletakkan kotak dan dokumen ke dalamnya. Tangan gemetar, mata berkaca-kaca. Ia berkata pelan, "Aku kembalikan ini, bukan sebagai ahli sejarah, tapi sebagai manusia." Angin berhembus lembut, udara terasa lebih ringan. Dan saat ia menutup kembali tanah itu, untuk pertama kalinya, malam terasa tenang, benar-benar tenang. Ardi duduk diam di sisi gundukan kecil itu. Jantungnya berdetak pelan, seirama dengan hening yang menyelimuti seluruh halaman belakang benteng Rotterdam. Tak ada suara angin, tak ada bayangan yang berkeliaran. Hanya sunyi yang untuk pertama kalinya terasa menenangkan. Namun, di tengah sunyi itu, dari balik rerimbunan pohon tua, samar-samar muncul cahaya temaram, bukan cahaya lampu, melainkan seperti semburat keemasan yang melayang perlahan. Ardi memandanginya tanpa bergerak. Cahaya itu membentuk siluet seorang perempuan muda dengan pakaian adat yang dikenalnya dari ukiran-ukiran tua. Wajahnya lembut, matanya tak lagi dipenuhi duka, tapi ketenangan. Ia menatap Ardi, lalu tersenyum. Tanpa suara, ia mengangguk.
seolah berkata, "Sudah cukup, terima kasih." Kemudian, satu persatu cahaya lain bermunculan. Sosok-sosok arwah yang selama ini menunggu, kini muncul bukan dalam wujud menakutkan, tapi damai. Mereka tidak menghampiri Ardi, hanya berdiri bersama dalam lingkaran cahaya. Sebelum perlahan memudar, seperti kabut pagi yang menghilang ditelan sinar matahari, Ardi menunduk. Matanya basah, tapi bukan karena takut, melainkan lega. Ia tidak tahu apakah orang lain akan mempercayai apa yang baru saja ia alami. Tapi itu tidak penting. Yang penting, benteng ini telah tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia juga merasa tenang sebagai manusia yang tak hanya mencari kebenaran, tapi juga memberi keadilan. Pagi menyambutnya dengan lembut. Cahaya matahari menerobos sela-sela pohon di halaman belakang benteng Rotterdam, memandikan bata-bata tua dalam warna keemasan yang hangat. Ardi masih duduk di tempat yang sama, di atas tanah yang baru ia timbun semalam. Tak ada yang aneh, tak ada yang magis, tapi hatinya tahu sesuatu telah berubah. Saat ia bangkit dan kembali berjalan menuju gerbang utama, para petugas museum mulai berdatangan. Mereka menyapa seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa malam tadi telah menjadi malam yang mengubah segalanya. Ardi pun hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia tak merasa perlu menceritakan apapun. Tidak ada alasan untuk menjelaskan apa yang barangkali tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia kembali ke ruang kerjanya, duduk di depan laptop yang sempat ia tinggalkan semalaman. Semua catatan masih ada, semua riset, draft artikel, dan gambar peta tua lengkap. Tapi kini, ia menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi terdorong oleh keinginan untuk menjadi terkenal. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Yang ia rasakan hanyalah tanggung jawab untuk menulis dengan jujur, dengan hati, dan dengan penghormatan kepada mereka yang kisahnya selama ini terkubur dalam diam. Dan di sanalah Ardi memulai sesuatu yang baru. Bukan sekadar artikel arkeologi, melainkan catatan perenungan tentang warisan, sejarah, dan bagaimana suara-suara masa lalu kadang hanya ingin didengar. Hari-hari berlalu sejak malam itu, dan suasana benteng Rotterdam perlahan kembali seperti semula tenang, bersahabat, dan dipenuhi pengunjung. Namun bagi Ardi, setiap sudut benteng kini menyimpan makna yang tak akan pernah ia lupakan. Ia mulai dikenal bukan sebagai akademisi yang menemukan dokumen penting, tapi sebagai sosok yang menghidupkan kembali empati dalam memahami sejarah. Artikel-artikelnya tak hanya berbicara tentang fakta, tetapi tentang jiwa dan bagaimana manusia bisa terhubung, bahkan dengan masa lalu yang telah lama terkubur. Namun semakin hari, Ardi merasa sesuatu yang ganjil. Bukan rasa takut, melainkan kerinduan yang tak ia pahami. Setiap kali ia hendak meninggalkan benteng untuk kembali ke kota asalnya, langkah kakinya terasa berat. Seolah ada ikatan halus yang menahannya, bukan karena ia belum selesai, tapi karena benteng itu telah menjadi bagian dari dirinya. Di suatu pagi, ia berdiri di gerbang utama, koper kecil di tangan, tiket pesawat di saku. Ia menatap halaman dalam yang kini diterangi matahari sepagi dulu, saat ia pertama kali datang. Tapi berbeda dari saat itu, kali ini ia tahu, ia tak akan pernah benar-benar pergi. Sebab ada tempat-tempat yang, sekali kita menyelaminya dengan hati, akan selamanya tinggal dalam jiwa. Ardi tahu, benteng Rotterdam bukan sekadar situs sejarah. Ia bukan hanya susunan batu tua yang berdiri tegak melawan waktu. Benteng itu adalah penjaga ingatan. Sebuah saksi yang tidak pernah berbicara dengan suara, tapi selalu bicara lewat suasana. Dan sekarang, Ardi telah menjadi bagian dari ingatan itu. Ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Hari keberangkatan ia tunda, dan koper itu tetap tertutup di sudut kamarnya. Ia masih datang setiap pagi ke benteng, berjalan menyusuri lorong-lorong, bukan untuk mencari sesuatu, tetapi untuk mendengarkan. Kadang, ia duduk di pelataran belakang, tempat di mana ia pernah mengembalikan dokumen dan kotak tua itu ke tanah. Di sana, ia menutup mata dan membiarkan angin mengalun, membisikkan surita-serita
yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar bersedia diam. Ada pengunjung yang bertanya, kenapa ia tampak begitu betah? Ada juga rekan peneliti yang heran, kenapa ia belum menulis buku. Tapi Ardi hanya tersenyum. Ia tahu, tak semua hal harus dijelaskan, sebab kisah paling berharga adalah yang disimpan dengan hormat, bukan hanya yang dipublikasikan. Dan malam itu, ketika ia menuliskan kalimat terakhir dalam catatan pribadinya, ia menuliskan bukan penutup, tapi pengingat. Jika kau pernah merasa ada tempat yang memanggilmu untuk kembali, mungkin itu bukan tempat yang meminta, tapi hatimu yang belum sempat berpamitan. Benteng Rotterdam tetap berdiri, sunyi, tenang, tapi bagi Ardi, ia tahu, benteng itu tak pernah benar-benar diam.